Yang tadi sama-sama kita simak adalah surah ke-29, yaitu surah Al-Ankabut ayat ke-8. Dan langsung saja kita simak tausiah mengenai ayat tersebut dengan tema perintah Islam dalam memuliakan orang tua dan mertua bersama dengan Ustadz Ahmad Bahrul. Silakan, Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu ya? Masih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Ibu-ibu tahu artinya Ankabut? Tahu? Laba-laba. Ya, laba-laba. Ya. Ibu-ibu ada yang di sini punya anak? Ada? Mohon maaf kalau dari mukanya banyak ya. Ada yang punya menantu? Ada? Ada. Itu kira-kira di antara anak dan menantu itu yang ngeselin ada apa enggak? Jujur banget ini. Ustaz, pas ngomong ada yang ada. Ekspresi mukanya itu mahal banget loh. Iya. Ada. Padahal memang wajar, jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah punya kisah, mohon maaf, menantu tapi yang dalam tanda kutip ngelawan mertuanya, dan yang dilawan itu nggak main-main, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibu-ibu ingat ada yang namanya Perang Badar, Ya. terjadi tahun kedua Hijrah, tanggal 17 Ramadan. Puasa itu Nabi perang, di pihak lawan ada menantunya. Kira-kira gimana itu? Kalau kira-kira kita pengen perang, kita ngajakin orang nih, tapi depan kita mantu kita sendiri. Udah gitu kalah, ketangkep lagi. Ya ampun. Itu ada yang nyeletuk tadi, udah ceraiin aja udah katanya. Udah ketangkep, kabur, berlindungnya itu di rumah, nggak main-main, di rumah anaknya Nabi yang istrinya itu yang namanya adalah Zainab. Jadi Zainab ini anak perempuan pertama Nabi menikah dengan sepupunya, yaitu Abul As bin Rabi, keponakannya Khadijah. Tapi mohon maaf, senegatif-negatifnya orang, pasti ada sisi positifnya, pasti. Maka pernah untuk mantu khusus satu ini, Nabi bilang begini, Ni'mar rajul Abul As, tazawwaja binti walam yuhibba ghairaha. Sebaik-baik menantu itu Abul As, kawin sama anak saya, nggak punya niatan poligami. Itu unik itu, karena di waktu itu rata-rata orang memang punya niatan poligami. Ini mungkin bapak-bapak juga nih yang di depan saya nih ada niatan terpendamnya begitu kan. Oke. Maka kemudian Islam itu ngatur bagaimana orang menghormati, anak menghormati orang tuanya, menantu menghormati mertuanya, diatur. Dalam Islam, kalau kaitannya masih bukan kemusyrikan, perintah orang tua itu bisa motong ibadah, bisa motong. Tadi kan ayat yang dibaca itu, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Jika mereka memaksamu untuk menyekutukanku dengan apa yang kalian tidak ketahui, fala tuti'ahuma, maka jangan ikuti. Tapi kalau ukurannya bukan kemusyrikan, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu bisa tewas kalau kemudian kena perintah orang tua, bisa tewas.
Contoh, puasa sunnah. Saya dulu waktu belum jumbo begini, gitu, masih sering puasa sunnah Senin Kemis waktu itu. Orang tua saya itu suka sekali makan sop kaki. Di Tenabang itu ada, depan toko kitab Al-Idrus itu, sop kaki Pak Haji Hasan. Terkenal. Jadi orang tua saya itu biasanya alibinya, yuk beli kitab. Padahal mau makan soto. Sama ngomongnya banget begitu. Saya itu Senin itu posisi masih puasa. Ya. Nyetir mobil tuh masih puasa. Sampai di warungnya masih puasa. Tapi kalau kemudian di depan saya sudah ada nasi sama soto, Abah kemudian bilang, makan. Harus makan, putus niat, kita batalkan puasa sunnah. Batal. Yang sunnah itu batal. Sholat, sama sholat. Kita kalau sholat, sholatnya sholat sunnah, mohon maaf, hanya anak yang tidak beradab, yang kemudian itu yang tidak mengikuti panggilan orang tua. Misalnya nih, adik-adik, kalau adik-adik sholat duha, tengah-tengah sholat duha, ibunya panggil, kira-kira apa yang akan dilakukan? Terus sholat. Dalam sholat, Berhenti. dalam sholat, kalau sholatnya sholat sunnah, berhenti. Kalau sholatnya wajib, jangan. Kalau sholatnya sunnah, berhenti. Karena sholat sunnahnya belum tentu diterima, membahagiakan orang tua pasti diterima. Jadi jelas sekali bahwa perintah Islam terhadap orang tua ini tinggi sekali, sampai bisa apa? Memutus ibadah yang sunnah. Sekarang soal relasi menantu mertua ini. Ibu-ibu masih ada yang punya mertua? Akur apa enggak kira-kira? Jawabnya separuh-separuh. Ya gitu deh. Ya. Oke. Istri-istrinya Nabi ketika menikah dengan Nabi, alhamdulillah nggak punya mertua. Ya. Nggak punya mertua. Jadi kemudian apa? Hanya Nabi yang punya mertua. Hanya Nabi yang punya mertua. Kita akan lihat relasi menantu mertua. Saya akan contohkan yang paling mudah. Antara Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Oh, sorry. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menantu kesayangan. Yang darinya kemudian turun keturunannya Nabi. Satu waktu pernah Ali bin Abi Thalib itu rumahnya memang samping masjid. Itu nggak pulang-pulang dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, nginep di masjid. Ternyata mohon maaf lagi ribut sama Fatimah. Makanya ibu-ibu hati-hati, kalau bapaknya ke masjid nggak pulang-pulang. Tandanya orang soleh bu, jangan suzon dulu. Tandanya orang soleh gitu kan. Ini Masya Allah. Waktu itu Masjid Nabawi, itu lantainya belum ada. Maka jangan kaget kalau ada hadis bahwa Nabi sholat pakai sendal. Ya biasa itu. Maka jangan kaget kalau kemudian ada hadis, ada Arab pedalaman, kencing di ujung tembok masjid. Karena memang nggak ada lantainya. Masih tanah gitu. Masih tanah, betul Ustaz, masih tanah. Ali bin Abi Thalib tidur di tanah itu sampai mohon maaf pipinya penuh debu. Kalau kata orang kampung saya itu cemong itu. Sampai kemudian Nabi itu baru 1 hari nggak dicampuri urusan menantu sama istri, tidak. Tapi sudah kemudian 2-3 hari Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang, "Gum ya Aba Turab, idhab ila baitik." Hai Abu Turab, bangun, pulang ke rumah, selesaikan masalah dengan istri. Jadi dikasih waktu yang cukup untuk berpikir dulu. Tidak melulu ketika kemudian ada masalah itu mertua turut campur begitu ya. Mertua turut campur atau menantu kadang-kadang offset begitu, melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Makanya jangan skip kelas pra-pernikahan yang ada di KUA itu. Banyak yang kadang-kadang di skip aja itu. Akhirnya nanti bahasa Abu Turab itu menjadi panggilan kesayangan Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan bagaimana relasi menantu dan mertua yang ada di masa Rasul. Rasul hormat terhadap mertuanya meskipun mohon maaf agamanya beda. Yaitu Abu Sufyan yang ketika itu Rasul nikahi putrinya yang bernama Ramlah atau yang dikenal
Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kekuatan. Sebagai anak kita bisa berbakti kepada orang tua, sebagai menantu kita bisa berbuat baik kepada mertua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Bahrul Hikam yang tadi telah memberikan pencerahan pada kita, merujuk kepada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan beliau dengan para anak menantunya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Siapa yang mau nanya? Silakan. Oke, fadhol Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan berbicara tentang orang tua dan juga menantu ya. Di sini ada pertanyaan sedikit. Jadi di dalam Islam itu kan ada istilah ibumu, ibumu, ibumu dan juga bapakmu. Ya. Nah, terus ketika yang sudah menikah itu alangkah baiknya harus diutamakan istri terlebih dahulu atau mertua terlebih dahulu gitu. Kurang lebihnya itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendahulukan istri atau mertua nih maksudnya ibunya pribadi atau ibunya istri? Ibu mertua. Ibu mertua. Ya. Ya, baik, ya. Kalau dalam Islam itu diatur kewajiban, hak, tugas, wewenang suami dan istri sampai mana? Bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebetulnya kasus yang sering terjadi itu istri sama ibu kandung biasanya. Misalnya kewajiban suami itu apa? Kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu bagaimana kalau kemudian orang tua? Orang tua itu kalau secara fikih anak wajib memberi nafkah kalau al-fakru waz zamanah. Kalau orang tuanya memang kekurangan dan kemudian tidak ada uang, tidak sanggup bekerja, anak juga wajib nafkahi orang tua sama. Tapi selagi orang tuanya punya harta atau masih sanggup bekerja, suami wajib menafkahi istrinya. Kalau dengan mertua, kaitannya dengan berbuat baik. Ada satu tradisi unik, kalau di Indonesia itu, sering biasanya diajarin buat pengantin baru. Ya. Itu biasanya diajarinnya begini, nanti kalau silaturahim ke mertua, kalau saya ke rumah mertua, itu yang ngasih saya. Tapi kalau saya ke rumah orang tua kandung, yang ngasih itu istri. Supaya relasi menantu mertua tetap terjaga. Tapi nafkah hanya untuk istri. Orang tua kalau tidak mampu, mertua kewajiban kita adalah berbuat baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah. Baik, sudah terjawab ya? Ya? Sudah terjawab ya? Sudah berkeluarga belum? Oh, belum, udah persiapan. Mantap. Nanti katanya kalau pas nikah nggak boleh skip apa tadi? Kelas pranikah. Kelas pranikahnya jangan di skip ya, biar tahu ya kewajibannya apa, haknya apa dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. ilmunya. Baik ibu-ibu, setelah ini kita akan belajar dengan guru-guru kita, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.